Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah karena pada malam hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan pertemuan terakhir ya. Kita agendakan 2 hari sama besok, ternyata sudah ada agenda besok dari sore sampai malam. Jadi kita usahakan kita selesaikan materinya hari ini. Nanti nambah setengah jam lah. Gitu ya. Oke, sampai menunggu yang lain, marilah perkuliahan hari ini kita mulai bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sampai mereview apa yang sudah kita bahas di minggu lalu, bahwa manajemen dana itu ibaratnya sebagai mesin atau sebuah mekanisme kerja utama gitu ya, motor penggerak utama sebuah lembaga keuangan syariah, terutama bank syariah ataupun BMT. Sehingga pemahaman atas manajemen dana ini penting bagi khususnya minimal manajer, tingkat manajer ya. Kalau yang tingkat clerical kayak CS ataupun teller sepertinya belum mengarah ke sini. Tapi kalau udah tingkat manajer, dia harus paham pengelolaan dana. Jadi manajemen dana ini ibarat sebuah seni, jadi seni pengambilan keputusan sebenarnya. Ya. Sehingga memahami dan mengetahui mekanisme dan logika pengelolaan dana serta peraturan-peraturan yang sebagai rambu-rambu kehati-hatian dalam manage dana itu penting. Kemarin sudah sampai kita membahas sudah sampai PPAP belum ya? Yang ini. Kualitas aktiva produktif dan penyisian penghapusan aktiva produktif. Ini tidak usah kita detailkan. Artinya begini. Setiap alokasi yang dilakukan oleh bank syariah, ya, setiap alokasi yang dilakukan oleh bank syariah dalam bentuk aktiva, baik aktiva lancar, aktiva produktif, ataupun aktiva tetap, itu semuanya punya resiko. Ya kan? Semuanya punya resiko, terutama aktiva-aktiva produktif. Kalau aktiva lancar kan insya Allah seperti kas, apalagi kas kan kita yang megang, jadi resikonya kecil. Kalau di bank umum syariah ada giro BI, wah itu tanpa resiko, kita punya uang kita simpan di BI aman karena di backup oleh pemerintah. Tapi kalau kita menempatkan dana ke bank syariah swasta gitu ya, ada nggak resikonya? Ada, karena bank swasta itu juga punya resiko dilikuidasi atau bangkrut. Apalagi kalau pembiayaan, ya, ketika kita sudah melakukan penyaluran dana ke masyarakat, maka resikonya adalah apa? Paling yang tidak diharapkan oleh bank ataupun BMT apa? Resiko yang paling besar. Apa? Ayo. Resiko yang paling tidak diharapkan ketika kita menyalurkan dana. Kredit macet, Pak. Ya. Dananya tidak kembali. Karena apa? Pertama bermasalah, kemudian lama-lama macet. Macet itu artinya alokasi dana dalam bentuk pembiayaan atau apapun namanya itu tidak kembali ke kita. Itu resiko. Resikonya hilangnya dana yang sudah kita alokasikan. Ya. Dan namanya sebuah bisnis, ya, bank syariah kan juga entitas bisnis, terutama yang bagian tamwilnya. Ya menghadapi itu juga, dan sunatullahnya kalau sebuah bisnis itu punya resiko. Ya. Tapi sebagai sebuah lembaga keuangan yang fungsinya intermediary gitu ya, dia yang memutarkan dana,
tentunya punya cara-cara, punya strategi, dan punya mekanisme agar resiko itu bisa diminimalisir, bukan ditiadakan. Tidak mungkin resikonya 0, tapi diminimalisir. Ya. Contohnya apa? Meminimalisir resiko penyaluran dana aja, pembiayaan. Apa yang dilakukan oleh Bank Syariah atau BMT? Agar kita bisa meminimalisasi resiko yang terjadi, yaitu uang yang sudah kita salurkan tidak kembali. Apa? Survei. Oke, 1, survei. 2, Agunan, jaminan. Oke, ya. 3, ya. Jadi kan 5C ada itu. gimana? 5C. Oh, 5C, ya Mbak Umi. Oke, berarti kan ada upaya-upaya preventif. Upaya preventif itu dilakukan sebelum transaksi terjadi. Apa yang dilakukan? 5C. Kepada apapun alokasi kita, tidak hanya ke pembiayaan, tapi misalnya ke perampatan dana, perlu nggak 5C? Perlu. Terutama pembiayaan ya. Kalau pembiayaan ya wajib 5C. Ada analisa karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Nah, itu kan upaya-upaya preventif. Tapi pasti setiap di setiap operasionalnya, yakinlah Bank Syariah ataupun BMT pasti sepreventif apapun pasti ada pembiayaan yang memang bermasalah. Ada nggak? Ada. Ya, bukan karena kita analisanya nggak benar, tapi dalam upaya preventif. Tapi ketika sudah realisasi, ternyata kondisi nasabah berubah, misalnya kan begitu. Bisa karena eksternal, bisa karena internal. Nah, ketika resiko itu sudah terjadi, ya, sebentar. Ketika resiko itu sudah terjadi, maka ya ini. Maka Bank Syariah, ini di Bank Syariah ya, pasti pembiayaan, kita membahas pembiayaan dulu. Pembiayaan itu dengan akad syirkah, kerjasama, piutang itu akad jual beli, dan qard itu akad pinjam meminjam uang. Ketika kita menyalurkan 100 pembiayaan ke nasabah, ke 100 nasabah, yakinlah kita berdoa dan berikhtiar agar 100-nya angsurannya lancar terus, ya kan? Doa kita. Karena kita sudah berikhtiar maksimal di analisa pembiayaan. Ketika kita anggap semua sudah layak diberi pembiayaan, bismillah kita kasih. Tapi kan resiko tidak akan pernah hilang. Ada 1, 2, atau 3 yang telat bayar. Ada yang usahanya tiba-tiba macet. Ada yang tiba-tiba meninggal dunia. Ada yang kan banyak. Ya. Tapi yang bisa dilihat adalah di pembiayaan secara pasif gitu ya. Kita lihat angsurannya. Ya. Angsurannya lancar atau enggak. Kalau lancar ya alhamdulillah, itu doa kita. Tapi ketika udah nunggak sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Nah, ini tanda-tanda pembiayaannya sudah mulai bermasalah. Nah, kalau pembiayaan
mudharabah dan musyarakah digolongkan 4 golongan, lancar, kurang lancar, dan diragukan macet. Kalau piutang seperti jual beli dan ijaroh maupun qard, pinjam uang, ditetapkan menjadi 5 golongan, lancar, dalam perhatian khusus, dan kurang lancar. Penilaiannya bagaimana kategorikan apakah dia lancar gitu ya. Lancar ketika angsuran tepat waktu setiap bulannya. Telat-telat beberapa hari masih lancar. Tapi kalau sudah nunggak sebulan 2 bulan, nah barulah itu dikategorikan kurang lancar. Kalau di piutang nanti masuk dalam perhatian khusus ya. Nah, di sini AO bertanggung jawab langsung mengingatkan gitu ya. Bukan AO yang memantau, nanti ada bagian pembiayaan sendiri yang memantau. AO kan tugasnya nyari nasabah, tapi tanggung jawab atas kelancaran karena yang AO-nya yang merealisasikan, dia yang mempunyai hubungan ya sudah terjalin karena dia yang membantu merealisasikan, dia juga punya tanggung jawab moral untuk agar pembiayaan ini lancar. Misalnya ada dari bagian itu penagihan bilang ke AO, si Tuan B ini udah 2 bulan nunggak, coba datangi, silaturahmi gitu intinya. Kenapa? Ditanya kenapa. Atau bagian penagihannya WA dulu. Ya, tapi kalau tidak ada tanggapan baru AO-nya muncul. Artinya bank selalu berupaya agar kewajiban si nasabah ini bisa dijalankan dan lancar, gitu ya. Nah, misalnya 2 bulan udah nunggak, didatangin silaturahmi, nah itu kurang lancar. Ketika udah 5 bulan nunggak, nggak ngangsur-ngangsur, nah sudah ini baru diragukan. Kalau sudah lebih dari itu, maka macet. Macet artinya ketika disurvei, ketika diinin, si nasabah sudah tidak mampu untuk mengangsur. Itu ya, kalau macet. Oke. Nah, apa yang dilakukan oleh Bank Syariah? Bagaimana misalnya mengantisipasi kalau udah terjadi resiko kurang lancar, udah 2 bulan nunggak, maka didatangi agar bisa ngangsur, agar statusnya atau kolektibilitasnya bisa lancar lagi. Selalu diupayakan agar bisa ngangsur nasabah. Tujuannya apa? Agar hak dan kewajibannya dilaksanakan. Ya. Nasabah kan sudah mendapatkan haknya, misalnya sudah membeli motor dari Bank Syariah dengan berhutang. Ya. Berarti kan kewajibannya membayar ngangsur. Nah, bank bukan istilahnya mau nagih terus bahwa itu uang bank, tapi mengingatkan nasabah bahwa dia punya kewajiban loh atas hutangnya. Dan bank istilahnya bukan debt collector, tapi mengingatkan kewajiban karena sudah tertuang di dalam MOU atau akad, ya, agar si nasabah mampu memenuhi kewajiban sampai sesuai dengan akad. Ya, misalnya setahun ya selesai dalam setahun. Walaupun nanti ada nunggak dan segala macam, ya terus didorong, dimotivasi untuk angsur. Begitu juga dengan surat berharga. Ya, ini bisa dilihat, dibaca. Penyertaan modal juga. Kemudian penyertaan modal sementara ke usahanya nasabah. Kemudian penempatan di bank syariah lain dan sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Kalau sertifikat Wadiah Bank Indonesia pasti lancar semua. Jadi bank kita membeli SWBI dari Bank Indonesia, yaitu nggak ada kolektibilitas yang kurang lancar atau diragukan, semuanya lancar.
Nah, ketika terjadi pembiayaan sudah mulai bermasalah, nunggak 2 bulan, 3 bulan, apa yang dilakukan oleh bank atau BMT? Nah, secara mekanisme akuntansi, bank harus membentuk cadangan penghapusan aktiva produktif atau PPAP. Di beberapa bank syariah namanya berbeda, tapi kalau di bank secara umum itu penyisihan penghapusan aktiva produktif. Artinya, bank melakukan penyisihan. Dari mana? Modal. Modal kan kemarin kita sudah bahas bahwa modal fungsi utamanya adalah mengcover kerugian. Karena kalau sampai pembiayaan atau aktiva produktif ini tidak kembali, itu kan kerugian bagi bank. Dan uang yang sudah disalurkan itu kan uang nasabah, mayoritas. Maka kewajiban bank adalah bagaimana mengcover ini. Dari ketika bermasalah tadi ya, kurang lancar atau tadi ya dalam perhatian khusus itu sudah masuk bermasalah, maka bank syariah atau BMT mulai membentuk cadangan penghapusan aktiva produktif. Artinya sampai macet itu prosesnya panjang dan punya kolektibilitas atau penggolongan-penggolongan kesehatan aktiva produktif atau pembiayaan. Nah, setiap tahapan-tahapan tadi itu selalu ditambahkan cadangan-cadangannya karena nanti ketika memang sudah tidak bisa diselamatkan lagi pembiayaan ini menjadi pembiayaan macet, maka pembiayaan macet ini harus segera, ya kalau istilah ininya, dihapus bukukan dari neraca. Ya, dihapus bukukan. Kenapa dihapus bukukan? Agar tidak menjadi beban kinerja. Karena setiap saat, setiap periode pasti ada yang macet. Kalau bertahun-tahun pembiayaan macet itu ditumpuk, wah, nanti komposisi atau komposisi pembiayaan bermasalahnya tinggi dari total pembiayaan. Ya, sehingga ada upaya bagaimana ketika sudah tidak bisa diselamatkan lagi, ya udah dihapus bukukan. Dihapus bukukan di sini artinya dihapus dari pencatatan akuntansi. Ya. Nah, penyisihan aktiva produktifnya itu, nah ketika macet, ya bank atau BMT harus mencadangkan seluruhnya setelah dikurangi agunan. Itu bagi yang piutang ya, dan yang court. Tapi kalau bagi yang mudorobah atau pembiayaan mudorobah berbeda. Karena agunan bukan menjadi second way out. Ya. Kalau macetnya karena memang usaha kerjasamanya itu bangkrut karena bencana alam, maka 100% dana ini menjadi tanggungannya bank, kerugian ini. Dan itu harus ditutup dari mana? Modal. Ya. Tapi itu pada kondisi ekstrim ya. Karena untuk mitigasi resiko pembiayaan, banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh bank seperti asuransi ya, untuk mengcover resiko-resiko yang terjadi nanti di dalam proses pembiayaan. Oke, sampai di situ ya. Jadi PPAP itu fungsinya agar bank pun merasa termotivasi terus untuk bagaimana nasabah biar lancar pembiayaannya. Ya. Karena kalau nggak lancar, ini modal tergerus terus nih untuk cadangan-cadangan. Dan kalau terjadi macet, maka risiko lebih lagi adalah bank yang harus nanggung macetnya itu.
kecuali tadi agunan, ya tapi itu akan menguras energi luar biasa. Banyak bank yang mau menutup menghapus bukukan pembelian macet, tapi karena agunannya nggak laku-laku, karena nggak bisa, belum terjual, ya nggak selesai-selesai ini. Artinya sudah dihapus bukukan dengan modal, tapi modalnya belum diganti oleh penjualan agunan tadi. Gitu. Ya, intinya ya, apapun dilakukan oleh bank agar pembiayaan atau aktiva produktif dalam bentuk apapun itu lancar dan sehat. Kalau terjadi risiko, maka otomatis bank harus membuat cadangan penghapusan aktiva produktif atau PPAP. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Oke, ada yang sudah ngeprint laporan keuangannya? Mohon maaf, saya ngeprintnya udah selesai tuh. Seharusnya rasio-rasionya itu masih kosong, tapi itu sudah terisi. Ya, nanti kita kerjakan bersama. Bagi yang sudah ngeprint atau udah buka laporan keuangannya, ketika angkanya sudah jadi, ya itu jadikan patokan aja. Tapi kita akan belajar dari mana saja angka-angka itu berasal. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Oke. Ya. Oke. Hmm. Hmm. Oke. Ya. Ya. Oke. Itu teknis sekali ya. Ke teknis sekali. Mungkin nanti akan diperjelas di budgeting bagi yang prodi perbankan syariah. Jadi penyisihan aktiva produktif itu akan dibentuk ketika pembiayaan itu bermasalah. Bermasalah dari mana? Ketika dia sudah berubah status dari lancar ke tadi kurang lancar atau dalam perhatian khusus. Ya, itu langsung dibentuk. Ya, secara akuntansinya dibentuk. Dari mana dananya? Ya, dari modal. Ya, membentuknya dari modal. Nah, tapi ketika pembiayaan ini lancar lagi, misalnya tadi ya, si AO-nya datang nanya terus membantu cari solusi, akhirnya lancar lagi, maka dihapus itu ditarik lagi, masukin ke modal. Paham ya? Jadi ketika sudah dinyatakan bermasalah, masuk ke golongan bermasalah pembiayaannya itu, sudah langsung pembentukan, tadi sekitar 5% ya. Langsung pencadangannya terbentuk. Jadi bagian pembiayaan, bayangkan bagian pembiayaan harus setiap bulannya itu harus melakukan kolektibilitas dari seluruh pembiayaan, mungkin ratusan atau bahkan ribuan. Lihat, oh kalau angsuran lancar, udah masuk kategori lancar. Oh ini udah nunggak 2 bulan. Oh ini masuk langsung ke dalam perhatian khusus, atau tadi masuk ke kurang lancar. Nah, ketika masuk ke kurang lancar ini langsung dibentuk cadangan. Nah, ketika nanti pembiayaannya lancar lagi, ya cadangannya dihapuskan lagi atau ditarik lagi ke modal. Itu ya. Itu sangat akuntansi sekali. Sistem akuntansi. Gitu ya. Oke. Tadi siapa yang nanya ya? Maaf. Ya, sudah dilihat belum ininya? Kok di saya belum ya? Nah, ini. Oke. Analisa laporan keuangan bank. Ya.
Ya, ini saya mengambil analisis laporan. Belum? Oh, bentar. Iya belum. Dari tadi laptop saya error. Nggak tahu kenapa. Sudah? Lihat? Belum ya? Udah. Oke. Bentar. Nah, sampai ke materi terakhir yaitu analisa laporan keuangan bank. Ya, ini harus dimiliki oleh seorang manajer minimal, manajer bank atau middle manager gitu ya. Karena ketika dia pahami analisis laporan keuangan bank, ya tidak hanya middle manager ya, Anda juga berhak memahami ini agar pertama bisa baca laporan keuangan, itu yang pertama. Yang kedua, paham betul sumber-sumber dana, alokasi dana. Yang ketiga, kinerja dari bank atau lembaga keuangan syariah ini seperti apa sih? Jadi semua transaksi, semua aktivitas pencatatan itu kan ujung-ujungnya muaranya adalah laporan keuangan. Ada yang paling penting kan laporan neraca, laporan rugi laba. Kemudian apa lagi? Laporan perubahan modal, laporan komitmen dan kontingensi. Nanti masuk akuntansi bank syariah lah. Kemudian laporan sumber dan alokasi dana sosial gitu ya, zakat infak mal yang bagian malnya. Kalau di bank syariah kan harus ada itu. Nah, tapi kita fokus aja pada dua laporan, yaitu laporan neraca dan rugi laba. Karena dengan memahami dua laporan ini, kita bisa tahu kinerja sebuah bank atau lembaga keuangan. Ya. Pihak-pihak berkepentingan nanti bisa Anda baca. Kemudian manfaat. Nah, ketika kita mampu menganalisa laporan keuangan, manfaatnya adalah pengambilan keputusan ke depan. Ya. Jadi analisa laporan keuangan itu intinya adalah mengevaluasi kinerja bank ataupun BMT. Kemudian untuk menilai prospek arus kas, baik penerimaan dan pengeluaran kas di masa yang akan datang, nanti ketemu dengan mata kuliah budgeting anggaran. Nah, mengenai sumber daya ekonomis bank, kewajiban bank untuk mengalihkan pada entitas lain, ya. Kemudian kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, karena nanti dari Bank Indonesia ataupun OJK itu ada peraturan-peraturan yang harus dipatuhi, yaitu rasio-rasio, berbentuk rasio ataupun regulasi atas manajemen dana itu. Kemudian membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Sehingga nanti kita sampai mengevaluasi bagaimana kinerja sebuah bank dalam tujuannya menghasilkan keuntungan atau kemampuan menghasilkan laba. Kemudian khusus bank syariah, ya, evaluasi pemenuhan fungsi sosial bank termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat. Nah, ini yang merupakan spesifik di bank syariah atau BMT, karena di lembaga keuangan konvensional nggak ada. Ya, Baitul Mal di bank syariah ataupun di BMT ya harus melaporkan penghimpunan dana dan alokasi dana-dana sosial ini. Oke, langsung saja. Nah, apa fungsinya rasio keuangan? Digunakan untuk apa? Yang pertama adalah untuk perbandingan internal. Jadi ketika kita sudah menganalisis 1 tahun pertama, tahun kedua, berupa rasio-rasio keuangan, kita bisa tahu nantinya, kinerja kita meningkat, kinerja kita menurun di rasio-rasio tersebut. Jadi di dalam satu perusahaan yang sama, hanya beda waktu. Ya, misalnya,
profitabilitas kita naik dari 2% ke 3% gitu. Kan bagus ya. Tingkat profitabilitas kita, keuntungan kita naik. Tahun pertama 2%, tahun kedua 3%. Oh, alhamdulillah. Tapi jangan senang dulu. Karena kita harus membandingkan juga dengan eksternal, dengan industri. Kalau bank syariah ya dengan industri bank syariah, kalau BMT ya sama BMT gitu. Karena ini pasti berbeda tingkat rasionya. Ya nggak bisa berhadapan antara bank syariah sama BMT. Nggak bisa dikomparatifkan karena berbeda segmen, berbeda segmennya, kemudian nominal. Tapi kalau mau di fight gitu, bisa aja nanti kita bisa tahu nanti tingkat keuntungan mana antara bank syariah sama BMT, tinggian mana, itu bisa. Ya. Gitu. Jadi ada dua, ada perbandingan internal dan eksternal. Nah, nanti untuk malam ini kita internal dulu, karena kita akan mengevaluasi, menganalisis satu bank di 2 tahun laporan. Ya. Kalau Anda ingin, apa yang Anda ingin tahu dari kinerja sebuah bank? Pertanyaannya. Kalau Anda sebagai pihak di luar bank atau sebagai seorang manajer bank atau pimpinan bank, apa yang ingin Anda tahu? Kok diem? Misalnya Anda sebagai pimpinan bank, Anda pengen tahu apa sih dari laporan 2 tahun yang sudah saya share itu? Gitu. Atau dari sisi audit internal misalnya. Atau dari sisi pemodal atau pemegang saham. Kan pengen tahu gitu ya perkembangannya. Apa? Pendapatan, oke. kasnya, biaya operasionalnya, dan Untung atau ruginya, Pak, pada intinya itu. Yes. Untung atau rugi. Oke. Apalagi? Ya, growth atau dia bertumbuh ke atas atau menurun. Ya kan? Saya buka ya, ini saya perlihatkan. Waduh, sebentar. Kelihatan? Kalau tadi yang dikatakan kelihatan ya, berapa dana pihak ketiganya, berapa pendapatannya, berapa labanya, itu kan sudah ada di sini secara nominal. Paham? Ya kan? Pengen tahu. Jadi analisanya berdasarkan nominal, lihat angka-angka. Contohnya, yang terakhir aja, pengen tahu laba atau rugi. Nah, di sini ada laba neto. 2023 490 miliar. Tahun 2024 670 miliar. Naik nggak? Naik ini. Naik. Tapi jangan senang dulu. Naiknya ini ya belum tentu kinerjanya semakin baik. Kinerja, kita bilang kinerja berarti berdasarkan rasio-rasio. Ya. Kita bisa lihat juga, oh berarti tahun 2023 uang yang dikumpulkan dari dana pihak pertama sampai dana pihak ketiga dan lain-lain
itu 61,5 triliun. Ini karena dalam jutaan rupiah ya. Tahun 2024 tahun kedua itu meningkat menjadi 85 triliun. Secara nominal kan naik ya. Naik. Ini udah bagus nih. Begitu juga total aktiva pasti kan sama karena seimbang. Artinya dana yang dikelola dan dialokasikan juga sama perkembangannya. Paham ya? Nah, tapi belum tentu kenaikan-kenaikan ini membuat kinerjanya makin naik atau turun. Ini semuanya naik loh. Laba naik, asetnya naik, pendapatannya naik. Tapi kita harus hati-hati. Jangan hanya melihat nominal naik terus kita seneng gitu ya. Nah, kita teliti dulu apakah kinerjanya akan naik. Kinerja itu maksudnya rasio ya, karena kalau kita berbicara rasio nanti kita akan lebih objektif menilainya ya. Kalau berdasarkan nominal kita senang semuanya naik, ini semuanya naik, nggak ada yang turun gitu ya. Atau ada beberapa yang memang makin bertambah atau makin berkurang, tapi secara umum ini naik karena labanya naik gitu ya. Nah, maka kita membutuhkan satu alat analisis, yaitu namanya rasio. Nah, kita bahas dulu rasio-rasionya, nanti baru kita akan hitung. Ini ya, ada 4 jenis rasio keuangan. Satu adalah rasio likuiditas. Jadi sangat penting bagi bank untuk menjaga rasio ini atau menjaga nominal cadangan. Ya, karena apa? Karena salah satu resiko bank adalah ketika dia tidak mampu membayar kewajiban jangka pendeknya. Karena apa? Cadangan likuiditasnya tidak cukup, ya. Nah, rasio likuiditasnya ini ada 3 rasio. Satu, current ratio. Current ratio itu adalah jumlah aktiva lancar. Jadi cadangan likuiditas yaitu kas, penempatan pada BI. Kalau di BMT nggak ada ya pada BI. Kemudian pada penempatan pada bank lain. Ini adalah primary reserve, cadangan utama. Kas plus penempatan. Kemudian dibagi hutang lancar. Ya, ini masih bahasa ini ya, bank secara umum general. Tapi kalau di bank syariah hutang lancar itu ya kewajiban plus yang tadi dana sirkah atau kewajiban-kewajiban bank yang harus dipenuhi, gitu ya. Nanti kas Anda tambahkan dengan penempatan pada BI dan bank lain. Jadi penempatan dana. Kemudian hutang lancar ini kita sepakati dia adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Ya. Itu di sisi pasifa kecuali modal. Jadi nanti kita jumlahkan kewajiban segera dan lain-lain, dana pihak ketiga, dana pihak kedua, itu hutang lancar. Jadi nanti kita akan melihat kemampuan bank membuat cadangan atas kewajiban-kewajibannya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, quick ratio. Ini adalah aktiva yang lebih liquid ya terhadap kewajiban-kewajiban tadi. Rumusnya adalah kas dibagi hutang lancar. Hutang lancarnya sama. Di pasifa dikurangi modal, itu kewajiban semua. Nah, jadi berapa kas yang dipegang atau dicadangkan oleh bank untuk
mengantisipasi kewajiban-kewajiban ini. Quick atau cash ratio kali 100%. Jadi yang pertama itu ditambah penempatan, yang kedua tanpa penempatan. Paham ya? Oke. Nanti kita coba satu-satu. Oh, ini sebelum saya ganti. Yang ketiga itu FDR, Financing Deposit Ratio. Perbandingan antara jumlah pembiayaan yang disalurkan terhadap dana pihak ketiga. Artinya, kenapa seperti ini? Karena sumber dana terbanyak bagi sebuah bank atau BMT kan dana masyarakat atau dana pihak ketiga. Yang memang dana pihak ketiga ini pasti akan diambil oleh pemiliknya. Nah, padahal dana pihak ketiga ini akan diputar dalam bentuk pembiayaan oleh bank. Nah, maka rasio ini menunjukkan berapa banyak cadangan yang dibentuk dari dana pihak ketiga. Artinya, dana pihak ketiganya tidak semuanya disalurkan. Paham ya? Misalnya, kalau rasio ini ditemukan ada 90%, maka bank hanya menyalurkan 90% dari dana pihak ketiga yang dihimpun. Ya. Nah, kalau misalnya 95%, maka bank menyalurkan 95% dari DPK yang dihimpun. Ini kan sudah ada aturannya ya, regulasinya. Bank boleh menyalurkan tingkat FDR ini sampai 115%. Artinya kalau bank mampu menghimpun 100 dari masyarakat, maka bank boleh menyalurkan pembiayaan maksimal 115. Boleh nggak? Yang dihimpun itu 100, tapi yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan 115. Maksimal. Nah, 15-nya lagi dari mana? Ayo. Dari pemilik modal. Ya, kan sumber dana bukan hanya pihak ketiga, ada pihak pertama dan pihak kedua. Kita coba menghitung ya untuk rasio likuiditas ini sebelum kita lanjut ke rasio-rasio berikutnya. Oke. Oh iya. Stop dulu. Terus saya ganti ke yang ya, mohon maaf itu saya salah, bukan salah ya. Lupa menghapusnya dulu Excelnya, hasil analisisnya. Nah, sudah saya sediakan di sebelah sini. Sebenarnya yang harus saya, ini kan tadinya mau kosong gini, tapi kok saya share yang sudah keisi ya. Oke, sudah siap dengan alat hitung? Tadi, current ratio itu apa rumusnya? Kas plus penempatan dibagi hutang lancar. Sehingga kasnya yang mana? Lihat di Pasifa. 2023 800 ditambah giro BI ditambah penempatan giro pada bank lain, ini kan penempatan dana juga, ditambah penempatan pada bank syariah lain.
Ternyata aktiva lancarnya ada, sebenarnya aktiva lancar satu lagi surat berharga ya, tapi surat berharga itu di dalam rasio ini tidak masuk ke cadangan lancar, dia adalah secondary reserve. Ya. Walaupun surat berharga itu sebagai cadangan juga. Nah, hutang lancarnya apa? Nih, kewajiban ditambah nih jumlah dana sirkah temporer. Karena itu kan kewajibannya bank. Tuh, jadi selain ekuitas itu merupakan hutang lancar. Ada yang masih bingung? Berarti terlalu cepat, Pak. Terlalu cepat. Bareng. Gimana? Lagi ada azab juga sih, Pak. Oh, ya, aktiva lancar itu kita ngambilnya adalah di aktiva dari kas sampai penempatan pada bank lain di jumlah. Paham sampai situ? Kita tinggal jumlahin ini 4 atas kas, giro BI, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain. Kalau Anda nanti menghadapi BMT paling hanya kas dan penempatan pada bank lain. Ada juga laporan bank syariah itu nggak ada giro pada bank lain, itu udah masuk ke penempatan pada bank lain. Tapi intinya kas plus penempatan pada bank lain, baik itu di BI atau bank syariah lain. Itu ya. Nah, sedangkan hutang lancarnya itu pasifa selain ekuitas, selain modal. Nah, selain modalnya mana? Ya ini. Liabilitas atau kewajiban ditambah dana investasi temporer. Yang ini. 9.800.000 tambah 47. Karena ekuitasnya 4,7. Ya. Atau 61 kurang 4,7. Paham? Iya, Pak. Ya. Begitu juga di tahun kedua, karena Anda sudah saya beri isiannya, ya kita tinggal memaknainya saja. Dengan cara yang sama di tahun kedua, nah kita bisa lihat. Sorry. Lancar. Nah, kita memperoleh 2 rasio. Tahun pertama itu 19%, tahun kedua 18,24%. Artinya apa? Ini kan mewujudkan menurun. Walaupun kita lihat nih, kita udah senang kalau lihat nominal ya, naik semua. Tapi agar objektif kita membacanya, kita pakai alat rasio. Ini menurun. Tapi menurunnya ya masih aman lah ini, masih banyak. Ya. Paham? Ya. Sehingga Paham. kalau udah begini, kita kan bisa untuk memutuskan atau memaknai, menganalisis. Kan pertama menganalisis, kemudian memaknai, oh ya, rasio likuiditas kita atas current ratio menurun di tahun kedua ini. Untuk tahun ketiga ya kita usahakan dinaikkan lagi. Gitu ya. Ya karena untuk jaga-jaga penting. Rasio kedua, cash ratio. Ini gampang, nggak usah dijumlah. Hutang lancarnya sudah diketahui tadi. Kas tinggal kita masukkan. Ngambilnya dari mana? Aktiva ini loh. Kas tahun pertama 800. Ya. Sehingga dihasilkan 1,41%. Ya. Nah, kita lihat tahun kedua
Kita udah seneng. Kas kita nominalnya naik. Tahun pertama 800, tahun kedua sejuta. Atau 800, di sini 800.000, atau ya kita nggak usah dalam jutaan ya, 800.000, tahun kedua sejuta. Udah seneng dong? Tapi hutang lancarnya juga naik. Sehingga rasio likuiditasnya di cash ratio menurun. Ini yang kita bisa baca dengan alat rasio. Kita bisa tahu likuiditas kita, kinerja likuiditas kita di 2 tahun terakhir ini turun. Makanya hati-hati. Tahun keempat kita usahakan cadangan likuiditas kita tambah. Paham ya? Bayangkan. Nih. Ini kan dana pihak kedua dan ketiga nih 56,8 juta. Bank hanya megang 800. Ya bagi Anda yang praktisi kan udah biasa ya. Tapi bagi yang belum tahu daleman-dalemannya bank maupun BMT, ini kita lihat kan. 56 juta, kasnya 800. Seandainya ada isu miring gitu ya mengenai bank atau BMT, sehingga 3 hari ini, 2 hari ya, ini hari Kamis, besok hari Jumat, tinggal hari efektif 1. Isunya berkembang hari ini, BMT-nya itu gini, wah terkena kasus gini gitu ya. Wah, besoknya yakinlah banyak yang datang mau narik uangnya. Ya, misalnya nggak usah separuh lah, 10 juta aja, atau 15 juta aja. Jumat besok itu banyak yang ngambil uangnya, totalnya 15 juta. Bisa nggak bank ini atau BMT ini langsung menyerahkan? Nggak bisa. Karena aktiva lancarnya aja, kas yang dipegang 800. Penempatan pada bank lain, ya harus butuh proses ngambilnya. Nah, inilah resiko. Salah satu resiko ketika kita tidak pintar-pintar memanage likuiditas, ya ketika terjadi ketidakpercayaan dari masyarakat, dan masyarakat mengambil dananya berbarengan atau yang dikatakan rush besar-besaran, ya tidak ada satu bank pun yang tidak bermasalah. Karena cadangannya memang yang disediakan nggak nyampe 50% atau 20% dari dana yang terhimpun. Itu. Sehingga kuncinya apa? Menjaga kepercayaan. Saya bilang bisnis lembaga keuangan syariah, baik bank syariah atau BMT adalah bukan bisnis uang, tapi bisnis kepercayaan. Sekali nasabah tercederai kepercayaannya, habislah BMT itu atau bank syariah itu. Karena apa? Uang yang sedemikian banyak di bank itu bukan uangnya bank, bukan uangnya pemilik modal atau pendiri. Dia adalah uangnya masyarakat mayoritas. Oke, dipahami dulu 2 rasio ini. Bentar ya.
Oke, ini kan hampir sama rasio dan pemaknaannya sama. Yang berbeda adalah ini. Rasio likuiditas yang ketiga yaitu FDR, Financing Deposit Ratio. Perbandingan antara total pembiayaan dibagi dana masyarakat. Oke. Pembiayaan yang mana? Kita lihat aktiva. Ya kan? Dimulai dari piutang. Piutang ada jual beli, murabahah, ada istisna, jual beli pesanan, ada ijaroh, sewa, pembiayaan sewa, kemudian ada pembiayaan qard, pinjaman, ada pembiayaan syirkah, baik mudharabah ataupun musyarakah, ada musyarakah ya. Nah, sudah, itu total pembiayaan. Ya, total pembiayaan. Kalau di bank konvensional cuma satu pos kredit yang diberikan, selesai, nggak ada jenis-jenisnya. Cukup satu kredit yang diberikan, sudah. Karena semuanya sama. Akadnya adalah meminjamkan uang pakai bunga, udah selesai. Nah, kalau di bank syariah ya sesuai dengan akadnya. Oke, itu ya. Sekarang DPK. DPK itu apa? Dana masyarakat. Lihat di pasifa. Mana dana masyarakat? Nah, dari pos-pos ini. Ayo. Giro wadiah. Ya, terus tabungan wadiah. Nah, itu kan punya masyarakat. Simpanan dari bank lain? Bukan, dia dana pihak kedua. Pinjaman yang diterima, dia dana pihak kedua. Terus mana lagi? Dana masyarakat. Ya, kita bisa lihat ke bawah. Dana sirka temporer berupa giro mudharabah, tabungan mudharabah, sama Deposito mudharabah. Oke. Sudah? Ada lagi? Tidak. Nah, sudah? Nah, kita lihat nih 44,6, DPK-nya 48,5. Jadi tidak semua disalurkan. Salurkannya hanya berapa? 91,96%. Ini bagus. Artinya Bank Syariah ini menghimpun dana 48, menyalurkan 44. 91%. Artinya dia optimal dalam menjalankan fungsi intermediary-nya atau perantaranya. Ya, yang tidak optimal kan, misalnya dia menghimpun 48, yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan cuma 20-an, gitu ya, 50%. Wah, itu udah nggak optimal. Tapi kalau ini optimal. Boleh nggak sampai 50 misalnya, 50 juta? Boleh. Ya, boleh. Tapi kita lihat ini kan rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini terkait dengan cadangan. Jadi kalau kita salurkan 50, berarti kan rasionya pasti di atas 100. 100 berapa nih? Masih di bawah 110 lah. 105 atau berapa. Boleh. Ya. Tapi secara kinerja likuiditas kita minim cadangan likuiditas. Ya. Tapi kalau ini masih ada 8% untuk cadangan. Paham? Oke. Kita lihat tahun kedua dengan cara yang sama. Tahun 23, 91,96%. Tahun 2024 turun jadi 87,38%. Nah, maknanya apa? Rasionya turun, berarti kinerjanya makin jelek secara likuiditas.
Semakin baik atau semakin buruk? Ayo. Kita, buruk. semakin buruk karena turun rasionya gitu. Ayo. Ya jangan semua rasio ketika hasil rasio itu turun dikatakan jelek. Jangan. Lihat maknanya atau lihat peruntukannya. FDR ini kan rasio atas likuiditas atau cadangan. Pertanyaannya, dari 91 ke 87 artinya memang rasio pembiayaannya kan semakin menurun yang disalurkan. Ya, rasio pembiayaannya menurun. Walaupun kita lihat nih, ini meningkat loh pembiayaannya dari 44 ke 56. Tapi ingat, DPK juga bertambah banyak dari 48 ke 65. Sehingga rasionya menurun. Bagi rasio ini, karena likuiditas, walaupun rasionya menurun, ini bagus. Karena cadangannya semakin banyak. Ya, paham? Cadangannya semakin banyak. Paham? Ya. Walaupun seperti yang saya bilang, FDR ini kan memang dipergunakan untuk likuiditas. Tapi kalau kita hadapkan pada nanti rentabilitas, kemampuan menghasilkan keuntungan, ya FDR ini menjadi istilahnya, kalau rasionya makin kecil, maka nanti rentabilitasnya juga makin jelek. Karena semakin sedikit pembiayaan yang disalurkan. Maksudnya rasionya, kinerjanya. Tapi karena FDR ini dimasukkan di rasio likuiditas, maka kalau semakin turun rasionya, semakin bagus sebenarnya. Paham ya? Karena semakin kecil rasionya, maka semakin besar cadangan likuiditasnya. Tidak disalurkan semua maksudnya. Oke. Walaupun nanti di dalam kesehatan bank, nilai paling tinggi itu di rasio 92%. 92,5. 92,5 itu angkanya 100. Di atas itu nanti 100 dikurangi berapa? Di bawah 92 itu nanti juga dikurangi. Ya, tapi yang paling optimal adalah 92,5. Oke, begitu. Selesai di rasio likuiditas. Dengan mengetahui ini, artinya rasio itu secara objektif bisa memaknai sebuah kinerja keuangan. Ini perbandingan internal baru ya. Lanjut. Ya, kita nggak usah buka PowerPoint ya. Kita di sini aja. Di rasio aktivitas. Rasio jenis yang kedua. Ya, aktivitas artinya bagaimana memaknai aktivitas bank atau lembaga keuangan. Yang pertama ada fixed asset turnover. Fixed asset turnover artinya seberapa banyak belanja aktiva tetap dari total dana yang dikelola atau total aktiva. Paham ya? Karena apa? Karena total aktiva ini penting. Tapi total aktiva ini tidak secara langsung menghasilkan atau berujung untuk kelaba. Dia kadang kalau terlalu banyak pembelian aktiva tetapnya, ya ini bisa menjadi beban bagi bank. Ya, walaupun penting, tapi kalau kebanyakan atau boros terlalu banyak aktiva tetapnya, sangat tinggi gitu ya, ini bisa menjadi beban, baik nanti biaya pemeliharaan, biaya penyusutan dan segala macam. Ya, kita coba ya. Jadi fixed asset turnover yang pertama, berapa banyak belanja aktiva tetap. Oke, kita lihat di mana
aktiva tetap ada di sisi aktiva. Nah, ini. Ternyata tahun pertama atau 2023 2.500. Bentar. Ya. Kita lihat tahun kedua naik nggak aktiva tetapnya? Nambah ya, jadi 3,5. Nambah 1 juta. Ya tentunya sebuah bank yang ingin berkembang pasti secara rasionalnya ya aktifannya bertambah, tapi bertambahnya juga harus proporsional. Nah, ini kita lihat total aktiva tahun pertama itu berapa? 61.500.000. Nah, tahun kedua 85 juta. Oke, artinya ada peningkatan, tapi peningkatannya nggak begitu signifikan. Artinya dari total dana yang dikelola, yang dibelanjakan untuk pembelian aktiva tetap itu hanya 4,07%. Sedangkan tahun kedua kan meningkat juga nih total aktivanya, lumayan. Dan meningkat juga aktiva tetapnya, tapi masih proporsional, masih kisaran 4,12%, meningkat sedikit, 0,05%, masih aman. Ya, jangan sampai meningkatnya sampai 15%, 20%, wah itu udah artinya ada ekspansi atau pembelian aktiva tetap yang sangat cepat, gitu ya. Kalau ini masih aman. Oke, itu ya. Nah, kedua adalah dari operasional itu, dari pengelolaan total aktiva itu, berapa pendapatan operasionalnya? Kan wajar ya, kita ngelola dana berapa sih pendapatannya gitu. Sederhananya seperti itu. Oke, kita lihat. Pendapatan operasional bisa kita lihat di mana? Neraca kah? Atau laporan rugi laba? Rugi laba. Iya kan? Kita lihat laporan rugi laba. Ini. Pendapatan dari pembiayaan itu adalah pendapatan operasional. Dia ada margin keuntungan dari jual beli, bagi hasil dari kerjasama, biaya sewa dari ijarah, dan lain-lain. Nah, itu kan dari pembiayaan itu pendapatan operasional. Tapi pendapatan operasional kan nggak hanya dari pembiayaan. Ada pendapatan operasional lainnya. Kita lihat ke bawah. Nah, ini ada 500.000. Ada yang lainnya? Nggak ada ya? Yang lainnya cuma pendapatan non-operasional, berarti nggak masuk. Paham ya? Hanya pendapatan operasional saja, pendapatan dari pembiayaan dan pendapatan operasional lainnya. Oke, kita kunci. Ini. Artinya apa? Dari 61.500.000 yang kita kelola, kita mampu menghasilkan pendapatan operasional 4.750, artinya 7,72%. Ya. Nah, untuk tahun 2024 berapa? Nah, naik pendapatan operasionalnya 5.900.000. Nah, tapi kita lihat di sini. Kok rasionya menurun ya? Artinya kita bertambah dana yang kita kelola dari 61.500.000 menjadi 85 juta.
Seharusnya kalau kinerjanya bagus, dia bisa tetap 7,72 atau 8%. Tapi ini 6,94. Artinya pendapatan operasionalnya secara rasio kinerja menurun. Ya. Ini dengan total modal 61.500 menghasilkan 4,7 sehingga 7,72%. Ini dengan 85 juta menghasilkan 5,9 juta. 6,94%. Nah, kalau kita hanya melihat nominal, kita udah senang nih. Pendapatan operasional meningkat, total aktiva meningkat, tapi kita nggak olah itu menjadi sebuah kinerja rasio gitu. Maka penting pemahaman atas rasio, perhitungan rasio untuk melihat ada masalah apa di kinerja keuangan kita. Nah, kalau udah begini kan dicari nih penyebabnya. Kenapa kok kita nambah dan dana yang kita kelola nambah, walaupun pendapatan operasional nambah, kenapa kok turun kinerjanya? Nah, dicari nanti di laporan laba rugi. Gitu. Jadi mencari, jangan karena semua nominalnya naik-naik, kita udah seneng. Nah, kita cari satu persatu. Oke. Untuk rasio aktivitas ada yang ditanyakan? Atau apa saran Anda untuk tahun depan? Ini kan 2024 ya, 2025 misalnya. Anda sebagai pimpinan mau merancang anggaran tahun depan. Ya pastikan ingin total aktivanya meningkat. Ya. Tapi juga yang menjadi masalah, meningkat pendapatan operasional meningkatnya tidak sebanding dengan meningkatnya total aktiva. Ya toh? Di tahun kedua. Nah, tahun ketiga di 2025 bagaimana peningkatan pendapatan operasional tetap meningkat tapi nanti sebanding atau melebihi peningkatan total aktiva. Oke. Sudah sampai di sini? Nah, masih ada 2 rasio lagi. Rasio ketiga, nah, ini yang ditunggu-tunggu. Ya. Rasio profitabilitas. Artinya kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Nah, di sini kalau di dalam slide itu hanya ada 2 ya. Tapi di sini saya tambahkan 1 karena sering dipakai. Jadi rasio-rasio di perbankan itu sangat banyak, tapi saya ngambil yang inti-intinya aja. Rasio pertama adalah profit margin. Profit margin ini dibutuhkan oleh manajemen secara internal untuk mengetahui kemampuan bank ya, ketika sudah mendapatkan pendapatan, dia bisa menyisihkan laba berapa. Paham ya? Bank sudah bagian ya marketing sudah bisa mendapatkan atau pembiayaan dan lain-lain sudah bisa mendapatkan total pendapatan berapa. Tapi pertanyaannya labanya bagaimana? Karena sebelum laba itu ada biaya. Ya, oke. Kita coba. 1. Tadi laba sudah diketahui ya. Laba tahun pertama tadi berapa di sini? Mana sih? Belum ada ya. Laba. Berarti ngambilnya di laporan laba rugi. Paling bawah. Laba. Tahun pertama 490.000. Ini tahun pertama ya. Total pendapatan, ya bukan pendapatan operasional saja, tapi ada pendapatan lain-lain tadi ya, non operasional. Jadi ditambahkan.
namanya total pendapatan. Berarti pendapatan operasional yang ini, pendapatan dari pembiayaan, ditambah pendapatan operasional lainnya, ditambah apa? Pendapatan non operasional. Ada satu nih. Kan jadi total pendapatan. Oke. Nah, ini. Artinya tahun 2023 bank memperoleh total pendapatan 4.800.000 sekian, menghasilkan laba 490.000. Paham? Atau 10,19%. Kita lihat tahun kedua. Laba tahun kedua berapa? 670. Wah, meningkat ini ya. Dari 490 meningkat jadi 670.000. Bagaimana dengan total pendapatan? Nah, kita bisa lihat di sini. Tahun kedua ternyata dari total pendapatannya meningkat juga. Tapi ternyata dari total pendapatan 6 juta ini mampu menghasilkan 670.000 atau 11,17%. Artinya meningkat. Paham ya? Dia mampu meningkatkan profit marginnya atau profitabilitas dari pendapatannya. Ya, artinya di sini dia bisa mengefisienkan biaya. Ya, ketika dia bisa menghasilkan ini. Kalau tidak ada rasio, kita bilang ini ya wajar, pendapatannya naik, labanya juga naik. Ya, tapi bisa jadi, misalnya total pendapatan naik, laba tetap bisa nggak? Bisa. Karena mungkin biaya-biaya, tiba-tiba ada biaya tata buka muncul dan segala macam. Muncul. Bisa jadi. Tapi kondisi ini meningkat. Gitu ya. Maka untuk tahun depan ya dipertahankan atau ditingkatkan lagi. Oke, sekarang ROA. Rasio profitabilitas yang kedua yaitu return on asset. Nah, ini biasanya adalah bagi para investor yang punya dana, dia mau investasi atau menyimpan atau menginvestasikan dananya di bank. Dia akan melihat kemampuan bank ini. Kalau saya investasikan atau saya taruh dana saya di Sirkah atau di Mudoroba, kemampuan bank bagaimana ya? Jadi dia lihat adalah total aktiva. Total aktiva itu tadi sudah ada ya. Nah, ini kita ngambil dari sini aja. Total aktiva di 2 tahun ini meningkat. Ya, meningkat. Nah, laba juga meningkat. Ya, kita ambil dari yang atasnya. Nah, artinya dari 61.500.000 tadi menghasilkan 490 itu adalah 0,80%. Artinya kemampuan dia mengelola dana 61.500.000 itu menghasilkan laba 0,80%. ROA, rasio ROA ini dipakai juga dalam mengukur tingkat kesehatan bank, suatu bank atau BMT. Ya. Nah, kita lihat yang tahun kedua. Nah, ternyata menurun. Labanya naik, tapi kalau dibandingkan dengan dana yang dikelola, total aktiva, menurun. Ya, walaupun menurunnya hanya 0,01%. Tapi ya secara rasio menurun. Maka harus sebagai evaluasi, tahun depan harus ditingkatkan lagi. Dengan cara apa? Ya tadi,
meningkatkan pembiayaan agar total pendapatan meningkat, efisiensi biaya agar labanya meningkat. Oke, sampai di sini. Nah, sekarang rasio yang ketiga, ada ROE atau Return on Equity. Artinya ini dari para pemilik saham atau pemodal. Pemodal akan senang dan tahu kalau bank ketika sudah punya modal sekian itu menghasilkan laba berapa. Karena yang punya bank kan pemodal atau pemegang saham. Jadi dia perlu tahu meningkat nggak kemampuan dia dari modal yang sudah disertakan di bank tersebut. Oke, kita lihat ya. Laba sama ini ya. Sama. Labanya meningkat. Aduh, sorry. Dari 490 ke 670. Tapi modalnya kita lihat. Modalnya lihatnya di mana? Neraca atau laporan laba rugi? Nah, di pasifa paling bawah sendiri. Jumlah ekuitas atau modal. Ya. Modal tahun 2023 4,7 juta. Modal tahun 2024 meningkat nggak? Meningkat jadi 5.500.000. Nah, kita lihat rasionya. Ya. Apa artinya ini? Dengan modal 4,7 juta menghasilkan 490. Berapa persennya itu? 10,43. Tahun kedua, modalnya meningkat jadi 5,5 juta. Labanya meningkat jadi 670. 670 itu berapa persennya dari modal? 12,18%. Artinya, nah, pemegang saham senang. Ya. Atau pemilik modal senang karena modalnya meningkat, labanya juga tingkat keuntungannya meningkat juga. Nanti kalau ada penawaran saham, pasti mereka beli. Karena apa? Ini meningkat. Ya, kinerjanya bagus. Oke, sampai di sini. Nah, itu dari rasio yang mengukur kemampuan bank menghasilkan keuntungan atau laba. Ada profit margin, itu oleh pihak internal, pengen tahu kemampuan dia mengelola pendapatan hingga ke laba. Yang kedua, ROA, Return on Asset, itu untuk kepentingan lebih luas, pihak luar atau investor yang ingin investasi dananya, ya ROA. Yang ketiga, itu dari sudut pandang para pemodal, pengen tahu kemampuan modal yang ada di bank menghasilkan laba berapa. Nah, ternyata meningkat. Hanya di ROA-nya ini yang memang menurun walaupun hanya 0,01%. Nah, yang terakhir. Nah, ini adalah rasio biaya atau dikenal dengan rasio BOPO. Yaitu perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. Artinya, ini yang tadi mempengaruhi profit margin ya, kita lihat nanti. Kalau profit margin tadi kan naik ya. 10% ke 11%. Apakah rasio biaya itu sesuai dengan rasio profit margin? Kita lihat. Biaya operasional kita lihat di mana? Laporan laba rugi di komponen biaya. Oke. Nah, begini. Hak pihak ketiga atas bagi hasil sebenarnya kan bukan biaya, itu memang kewajiban bank. Tapi dia mengurangi pendapatan, total pendapatan. Ya kita anggap sebagai pengurang saja, bukan biaya ya. Agar
istilahnya agar masih secara proporsional begitu. Kalau di bank konvensional, hak pihak ketiga ini bukan itu langsung biaya, karena itu adalah bunga yang diberikan kepada pemilik dana. Tapi ini kan hak pihak ketiga atas bagi hasil. Beda. Dia bukan biaya, tapi itu kewajiban bank. Dari pendapatan yang dihasilkan, total pendapatan dari pembiayaan, nasabah dengan akad mudharabah akan mendapatkan bagi hasil. Ya. Terus apa lagi? Nah, beban. Nah, ini baru biaya nih, beban operasional atau biaya operasional lainnya. Ada biaya umum dan administrasi, ada gaji karyawan, ada bonus giro wadiah itu jadi biaya karena dia bukan kewajiban ya, tapi itu dijadikan biaya untuk ke nasabah-nasabah baik giro maupun tabungan pakai akad wadiah. Kemudian lain-lain, ini jumlah langsung ya, kita nggak jumlahnya ini. Oke, ya. Agar tidak minus nanti kita ini kan dalam kurung gini aja. Biaya operasionalnya 4.250.000. Pendapatan operasionalnya tadi kita sudah tahu berapa? Udah lihat ke atas. Di mana tadi ya? Ini. Ini ya, TAT ini, pendapatan operasional. Nah, pendapatan operasionalnya 4.750.000, sedangkan biaya yang dikeluarkan 4.250.000. Masih di bawah pendapatan ya. Tapi berapa besarnya? 89,47. Ya. Ini berarti ada selisih laba operasionalnya berapa? 500. Nah, bagaimana tahun kedua? Kita lihat. Biaya operasionalnya meningkat nggak? Ya pasti ya. Dari 4.250.000 meningkat menjadi 5.230.000. Biaya meningkat, ketir-ketir juga ini. Tapi kan wajar, karena yang lain-lainnya juga meningkat. Nah, sedangkan pendapatan operasionalnya, kita ambilkan dari yang tadi, dari 4.750.000 jadi 5.900.000. Nah, alhamdulillah. Semakin efisien. Ya kan? Ini hampir sama pemaknaannya seperti FDR. Semakin turun rasionya, semakin baik. Semakin besar rasionya, semakin jelek. Karena apa? Nah, biayanya semakin besar. Paham? Sampai di sini? Ya. Tidak cukup sekali terus kita langsung paham gitu ya. Nanti diulang-ulang. Dicoba ulang. Ya. Oke. Sama toh seperti yang sudah saya share. Ya, saya lupa menghapusnya dulu. Jadi sudah saya share, udah keisi semua. Sampai di sini ada pertanyaan? Oh iya. Tidak. Ini jam berapa? Mungkin Bagaimana?
Mbak Umi? Pak, mungkin ini boleh nggak kalau minta tolong setelah itu kan sudah terbaca hasilnya, rasionya sekian-sekian. Nah, kita tuh, saya pribadi sih, lebih ke saya pribadi, belum Mau nyoba lagi? belum bisa membacanya. Maksudnya kalau hasilnya sekian, nah ini semakin efisien atau ternyata pemilik modal atau saham senang atau bagaimana. Kita masih bingung gitu loh, Pak, untuk Oh, betul. cara membacanya gitu. Mm-mm. Hasil hasil rasionya sekian persen. Nah, ini kesimpulannya kalau kita membahasakannya itu bagaimana? Oke. Belum bisa, Pak. Iya, mungkin perlu diberi catatan kecil, Pak, gitu, biar kita bisa. Oke. Ya, Iya. menarik. Ya, jadi ini memang perlu jam terbang ya, membaca, kemudian memahami dulu. Yang pertama memahami dulu rasio ini maksudnya apa, gitu ya. Kalau likuiditas kan artinya dua rasio yang current ratio sama cash ratio ini ada dua rasio yang menggambarkan dia punya cadangan berapa persen. Kalau semakin naik rasionya, maka semakin baik, gitu kan? Kalau semakin turun rasionya, maka kinerjanya semakin buruk. Turun lah, bukan buruk. Mengenai buruk ininya nanti ada indikatornya sendiri. Sayangnya waktunya nggak mencukupi, itu nanti di kesehatan bank sebenarnya. Tapi mudah-mudahan nanti di mata kuliah selanjutnya adalah pembahasan itu. Ya, kalau ini dia kinerjanya semakin baik. Tapi ini secara internal. Nanti jangan rasa aman dulu. Kita harus lihat rata-rata industri. Rata-rata industri itu yang eksternal, perbandingan eksternal. Jadi misalnya kita pengen tahu 18,24 itu bagus nggak ya? Gitu. Nah, ternyata di Bank Indonesia pasti semua bank keluar rasionya gini di jumlah, misalnya ada 10 bank, masing-masing bank udah punya current ratio-nya, dijumlah sama Bank Indonesia, kemudian dibagi 10. Nah, itu rata-rata industrinya. Gitu. Jadi untuk memunculkan rata-rata industri kita butuh current ratio semua bank, kemudian dijumlah, kemudian dibagi sejumlah bank. Di situ ada rata-rata industri. Nah, baru kita bandingkan apakah 18,24% itu di atas rata-rata industri atau di bawah rata-rata industri. Jadi kita di sini baru membahas perbandingan internal atas kinerja internal, kinerja banknya sendiri. Kalau current ratio ini kinerjanya semakin baik. Sarannya ke depan ya tergantung kalian mau dipertahankan atau ditingkatkan, monggo. Dengan cara apa? Ya pasti menaikkan pos-pos aktiva lancarnya. Nah, kalau ini kinerjanya menurun karena cadangannya semakin sedikit di kas. Ya. Nah, ini catatannya ya jelas tahun depan atau menganggarkan ke depan diplotkan ya harus naik gitu. Karena kalau turun lagi resikonya di likuiditas, cadangan likuiditas. Oke. Kalau yang FDR tadi, rasionya menurun, tapi bagus nggak? Semakin bagus nggak? Semakin bagus, Pak. Bagus. Kinerja likuiditasnya ya. Tapi, ada tapinya. Jangan menurunkan terus rasio ini tahun depan. Karena apa? Ya kalau kita menurunkan proporsi pembiayaan, nanti pendapatan kita secara proporsional juga turun loh. Gitu. Ya. Jadi amannya di likuiditas sebenarnya tidak ada apa ya? Ya kayak FDR itu nanti
rasio likuiditas poin tertingginya itu di 92,5. Jadi kita menuju itu aja. Ya, kalau ini kinerja likuiditasnya meningkat, tapi perlu diperhatikan total pembiayaannya juga secara proporsional semakin menurun berarti. Nah, itu. Tapi secara pemaknaan rasio meningkat. Oke, rasio aktivitas. Kalian memaknainya apa ini? Makin bagus, Pak. Makin baik. Makin baik? Masih aman tadi kayaknya, Pak. Ya, masih aman. Tapi kan kita lihat peningkatan rasio. Ketika rasionya meningkat, apakah dengan belanja semakin banyak semakin baik? Belanja yang tidak secara langsung tidak menghasilkan loh ya. Ayo. Kalau menurut Anda, membeli aktiva tetap semakin banyak, itu semakin baik nggak? Pemborosan, Pak. Menurun, Pak. Menurun, kinerjanya menurun atau makin boros lah. Tapi ini juga harus dilihat pembelian aktiva tetapnya seperti apa gitu ya. Tapi kita kan berdasarkan rasio dulu lah ya. Nanti kalau mau menganggarkan tahun depan ya harus dilihat ini borosnya pembeliannya apa. Kalau memang itu penting, urgent, misalnya pembukaan cabang baru yang strategis ya nggak apa-apa. Ini masih dalam taraf-taraf aman, tidak pemborosan. TAT. Bagaimana kinerjanya? Sorry. Walaupun pendapatan operasionalnya meningkat, tapi rasionya nurun loh. Ya toh? Artinya, total aktifanya meningkat dari 61 ke 85. Pendapatan operasional juga meningkat dari 4,75 ke 5,9. Tapi secara rasio, ini secara proporsionalnya menurun kinerjanya. Ya, jadi bank belum mampu mempertahankan 7,7 ya, mendapatkan pendapatan operasional 7,7 walaupun ini pendapatannya naik, tapi itu hanya 6,9. Ya, rekomendasi tahun depan ditingkatkan. Ditingkatkan dalam apa? Meningkatkan pendapatan operasional dari mana? Tadi kan udah kelihatan. Pembiayaan secara proporsionalnya menurun toh FDR-nya. Wajar kalau pendapatan operasionalnya juga walaupun ini nominalnya naik, tapi secara proporsionalnya turun. Ya kan? Nah, kinerjanya menurun. Oke, profitabilitas. Kinerjanya naik, semakin bagus. Dari 10,19 ke 11,17. ROA. Nah, ROA-nya ini menurun. Hampir sama seperti tadi TAT ini ya. Kinerjanya menurun. Walaupun labanya nominalnya naik. Nah, ini dicari. Ya. Kemudian ROE. Nah, kalau ROE naik, bagus. Artinya peningkatan modalnya ini tidak sebesar peningkatan total aktivanya. Tapi masih dalam taraf yang aman. Biaya.
Itu? Oh, kok kinerjanya baik, semakin efisien. Walaupun biayanya nambah, tapi pendapatan operasionalnya kan juga nambah. Secara proporsional, ternyata secara rasio menurun, walaupun nggak nyampe 1%. Ya kan, nggak nyampe 1%. Tapi ini sebuah sebuah peningkatan. Artinya peningkatan efisiensi. Oke, sudah dicatat? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saran saya ketika nanti mau mencoba lagi, silakan file Excel-nya dibuka atau di save as, buat yang baru untuk latihan dihapus, kemudian coba sendiri sambil memahami gitu ya. Nah, nanti ngeceknya di file yang awal yang sudah ada hasilnya. Itu saran saya. Oke. Ya, kelihatannya sudah sampai di sini materinya, walaupun waktunya sangat-sangat ini, tapi insya Allah apa yang guide atau pedoman memahami manajemen dana sampai bagaimana memaknai kinerja keuangan sudah saya berikan. Tentunya tidak sekali itu baru langsung kita paham. Saya memahami ini berkali-kali. Waktu kuliah dulu paham terus lupa, nggak ngerti. Tapi karena dikondisikan jadi dosen, jadi berulang-ulang baru paham. Pahamnya ketika ngajar. Kalau dulu paham sebagai mahasiswa hanya ya tahu nilai bagus sudah selesai. Nah, baru pas saya mau mengajar saya ulangi lagi baru paham. Kalau dulu cuma hafalan dan tahu ngitungnya. Tapi ketika mau mengajar bisa memahami, mendalami lagi dan harus diulang-ulang. Gitu? Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jam 8. Pas. Tidak ya? Oke. Kalau tidak ada, alhamdulillah materi kita untuk manajemen dana bank dan lembaga keuangan syariah kita selesaikan sampai di sini. Adapun materi yang terakhir mengenai kesehatan bank itu untuk tambahan saja, dan itu secara universal baik bank konvensional maupun bank syariah kadang masih memakai Camel itu, walaupun di bank syariah sudah berbeda penilaian kesehatan banknya, tapi dasarnya tetap sama menggunakan Camel itu ya, untuk tambahan wawasan saja. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah kita sudah selesaikan materi kita satu semester ini. Walaupun agak ngebut, kemudian waktunya juga terkendala waktu, tapi alhamdulillah bisa selesai. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian satu semester ini banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Tapi semoga apa yang kita diskusikan, kita sharing di dalam perkuliahan ini bisa memberikan manfaat begitu ya, ke pemahaman maupun aplikasi nantinya, terutama pemahaman lah. Ya, terima kasih atas kerjasamanya dalam satu semester ini. Untuk kisi-kisi ujiannya tetap esai dan ada hitung-hitungannya tentu. Nanti hitung-hitungannya ya harus dipahami dan bisa dimaknai seperti tadi. Maknai yang sederhana aja nggak apa-apa. Nggak harus yang detail gitu. Ya semoga nanti bisa mengerjakan secara optimal karena Anda kan online ya. Jadi nggak dibatasi sejam 2 jam gitu ya. Seharian full tuh. Tapi di sela-sela bekerja. Oke, gitu ya. Semoga semuanya sehat, kemudian pekerjaannya lancar. Kuliahnya juga lancar loh ya.
Terima kasih. Kita tutup perkuliahan pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.